Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Hani Yulianti sebagai moderator untuk memandu acara presentasi kali ini. Yang terhormat Bapak Oding Syafruddin, SSI, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM lanjutan. Kami dari kelompok 5, saya Nulianti, ditemani oleh rekan saya, ada Dila Fadilah Nur Utami, Dini Farihah. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kepuasan kerja di PT Kaliaren Jaya Paywood. Oke, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Next. Oke, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, latar belakang. Sumber daya manusia adalah faktor utama yang ada di dalam sebuah perusahaan. Itu untuk menunjang perkembangan dunia usahanya. Tujuan kepentingan tersebut apabila sejalan, maka tujuan organisasi tentu tidak masalah. Akan tetapi seringkali kepentingan individu justru memang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Yang dimana yang disebabkan dari faktor atau dari sumber daya manusianya sendiri. Agar pencapaian tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, maka sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga prestasi kerjanya menjadi tinggi, dan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha atau perusahaan itu sendiri. Nah, ini merupakan tugas bagi seorang pemimpin untuk dapat memanfaatkan, menilai, dan memilih serta menempatkan sumber daya manusia dengan tepat. Kepemimpinan yang baik serta komunikasi yang lancar merupakan faktor utama atau faktor yang memang mempengaruhi kepuasan kerja bagi karyawan. Salah satunya karyawan yang ada di PT Kaliaren Jaya Plywood. Untuk itulah, maka dikemukakan bahwa kepemimpinan tanpa dilandasi dengan komunikasi yang baik atau kurang efektif, maka setiap pemimpin harus berusaha untuk melaksanakan komunikasi yang baik agar suatu perusahaan itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaannya. PT Kaliaren Jaiput ini merupakan perusahaan yang memiliki perkembangan yang baik dengan kinerja yang maksimal. Maka perusahaan ini dapat mempertahankan eksistensinya dengan berbagai upaya dilakukan oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan kinerja dari karyawannya. Maka itu karyawan melakukannya dengan maksimal pekerjaannya tanpa adanya kekurangan yang tidak diketahui secara detail. Ini menjadi tugas pemimpin gitu agar bisa mengantisipasi hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pada karyawannya. Karena seorang pemimpin juga harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong karyawan, menuntun karyawannya serta membimbing karyawannya yang memang harus bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditempatkan sebelumnya. Next. Oke, untuk gambaran lokasi. PT Kaliaren Jaya Plywood atau PT KJP merupakan industri kayu primer dengan memegang izin usaha industri yang primer atau izin usaha industri primer hasil hutan kayu. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 366 Menhut 2 2010 tanggal 18 Juli 2010. Jenis produk yang tercantum dalam dokumen ini adalah kayu lapis atau plywood dengan kapasitas 20.000 meter kubik per tahunnya. Jadi untuk gambaran lokasi ataupun gambaran PT Kaliaren ini memang sudah legalitas gitu, sudah memiliki surat izin usaha berdasarkan industri primer hasil hutan kayu. Nah, PT Kaliaren Jaya Plywood ini meliputi dari beberapa kota
di Jawa, yaitu ada di daerah Kuningan, Cirebon, Bandung, Tangerang, Bekasi, dan beberapa kota dalam negeri. Itu mungkin materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yang pertama itu adalah untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kepuasan kerja. Lalu selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut Siagian 2002 nomor 235, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan, meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Ada beberapa indikator kepemimpinan menurut Siagian. Yang pertama, iklim saling percaya. Yang kedua, penghargaan terhadap ide bawahan. Yang ketiga, memperhitungkan perasaan para bawahannya. Yang keempat, perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan. Yang kelima, perhatian pada kesejahteraan bawahan. Yang keenam, memperhitungkan faktor kepuasan kerja pada para bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan padanya. Dan yang ketujuh, pengakuan atas status para bawahan secara tepat dan profesional. Selanjutnya, ada komunikasi. Pengertian komunikasi menurut Suranto Awe tahun 2005, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambing tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan, ditunjukkan kepada penerima pesan. Ada 5 indikator komunikasi menurut Suranto Awe. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Yang keempat, hubungan yang makin baik. Yang kelima, tindakan. Selanjutnya, ada kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja menurut Hasibuan tahun 2001, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintainya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Ada beberapa indikator kepuasan kerja. Yang pertama, kemampuan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, gaji. Dan yang kelima, kompensasi tidak langsung. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dini Fari. Selanjutnya yaitu pembahasan. Poin A di sini yaitu analisis deskriptif hubungan antar variabel. Yang pertama yaitu pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pada PT Kali Aren Jaya Plywood. Hasil pengolahan dan analisis data diperoleh nilai koefisien regresi variabel kepemimpinan sebesar 1175. Nilai tersebut menunjukkan apabila variabel bebas lain nilainya tetap dan kepemimpinan mengalami kenaikan sebesar 1 skor, maka kepuasan kerja akan mengalami kenaikan sebesar 1175 skor. Yang kedua yaitu pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja pada PT Kali Aren Jaya Plywood. Hasil pengolahan dan analisis data diperoleh nilai koefisien regresi variabel komunikasi sebesar 0,225. Nilai tersebut menunjukkan apabila variabel bebas lain nilainya tetap dan komunikasi mengalami kenaikan sebesar 1 skor,
maka kepuasan kerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,225 skor. Selanjutnya yaitu pengaruh kepemimpinan dan komunikasi secara simultan terhadap kepuasan kerja pada PT Kali Aren Jaya Plywood. Hasil pengolahan analisis data diperoleh persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan 3000,540 ditambah 1000,175 X1 ditambah 0,255 X2. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila kepemimpinan dan komunikasi mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1 skor, maka kepuasan kerja akan mengalami kenaikan masing-masing 1000,175 skor dari kepemimpinan dan 0,255 skor dari komunikasi pada konstanta sebesar 3540 skor. Next. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Menurut Sugiono 2013 nomor 277 mengatakan bahwasanya analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan peneliti bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel independen atau kriterium. Bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Analisis linier berganda bertujuan untuk menerangkan besarnya pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kepuasan kerja. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, di mana Y sebagai subjek variabel terikat yang diramalkan atau semangat kerja, A di sini sebagai konstanta, X1, X2 yaitu sebagai variabel independen, B1, B2 sebagai koefisien regresi. Dengan keterangan X1 itu kepemimpinan, X2 komunikasi, B1 koefisien regresi dari variabel X1 kepemimpinan, B2 yaitu koefisien regresi dari variabel X2 komunikasi. Next. Di sini ada hasil uji regresi linear berganda. Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki nilai persamaan koefisien regresi komunikasi atau X2 sebesar 0,255. Maka dari hasil pengujian statistik, uji dengan menggunakan rumus persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 3,540 ditambah 1,175 X1 ditambah 0,255 X2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin itu materi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk membaca kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama itu, gambaran kepemimpinan pada PT Kali Aren Jaya Plywood termasuk kategori baik. Gambaran komunikasi pada PT Kali Aren Jaya Plywood termasuk kategori sangat tinggi. Gambaran kepuasan kerja pada PT Kali Aren Jaya Plywood termasuk kategori tinggi. Yang kedua, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada PT Kali Aren Jaya Plywood, sehingga dengan adanya kepemimpinan yang baik yang dilakukan oleh pimpinan akan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada PT Kali Aren Jaya Plywood, sehingga semakin baik komunikasi antar karyawan dan pimpinan akan meningkatkan kepuasan kerja di dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu kepemimpinan dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja pada PT Kali Aren Jaya Plywood, sehingga kepemimpinan dan komunikasi yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja terhadap karyawan. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung dan kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi, mohon maaf sebelum ditutup, kami mengambil referensi dari dari tugas akhir oleh
Cucu 2017 mengenai pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan di PT Kali Aren Jaya Plywood. Dan ini dari Fakultas Ekonomi pada 2017. Mungkin itu aja, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.